Baik, perkenalkan nama saya Maria Spina Milda. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 7 yang mengikuti program mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Keadilan Sosial Dipertimbangkan Kembali, Masalah Presisi yang Tepat dalam Sebuah Teori Keadilan, sebagai ujian tengah semester. Bab 1 tentang pertanyaan presisi tepat dalam teori keadilan. Masalah keadilan sosial telah menjadi pusat filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbitan teori keadilan John Rawls pada tahun 1971. Untuk sebagian besar periode ini, filsuf politik memiliki responden untuk bekerja di Rawls menghasilkan teori keadilan demi satu masing-masing lebih abstrak, rumit, dan hipotetis daripada yang terakhir. Tetapi mode berubah. Ahli teori seperti Michael Snadel dan Michael Walzer sekarang berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya terlalu ambisius dalam upaya mereka memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial. Hasilnya, kata mereka, adalah sebuah literatur yang steril, apolitis, dan akademis dalam arti yang paling buruk. Tentu saja, serangan ini pada gilirannya memicu pembelaan terhadap gaya filosofis Rawls dan debat yang hidup meski agak tidak fokus. Di sini, di dalam buku ini membicarakan tentang perdebatan itu. Untuk mengilustrasikan pentingnya pertanyaan ini, perbandingan pendekatan dua ahli teori tentang keadilan sosial yang terkemuka, tulisan Ronald Dworkin dan Michael Walzer. Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis ketepatan yang mungkin ditunjukkan dari prinsip-prinsip pertama. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang seperti apa kesetaraan lengkap antara setiap anggota kelompok masyarakat, berbicara dengan mempertimbangkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang, efek dari keputusan dan tindakan setiap orang pada kepemilikan semua orang selama seluruh hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan latar belakang layar dan kekayaan alam. Untuk mendeskripsikan persamaan sempurna antar individu, Dworkin mengusulkan eksperimen pemikiran kontrafaktual yang menggunakan perangkat lelang hipotesis sumber daya. Dia kemudian mencoba untuk menunjukkan dalam serangkaian langkah bagaimana di sini dapat memperkirakan hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Seperti yang dia sendiri catat, proyek ini mencerminkan gaya tertentu yang penuh dengan fungsi preferensi matematika, kontrak sosial fiktif, dan perlengkapan lain dari teori politik modern. Yang pertama, strategi argumen. Dalam teori keadilan, Rawls sudah mengantisipasi dan menolak beberapa cara pendekatan terhadap masalah keadilan sosial yang muncul kembali. Jika dia benar dalam menolak alternatif itu, usahanya sendiri signifikan dengan cara yang tidak dihargai secara umum. Mungkin kegagalan teori-teori keadilan berikutnya hanyalah bukti bagus dari kebenaran pembacaan awal Rawls tentang masalah tersebut. Jika demikian, caranya sendiri dapat mengemukakan masalah terlihat lebih seperti kasus uji untuk kemungkinan teori sistematis itu sendiri. Dan di sini akan menyatakan bahwa karya Rawls sebenarnya memiliki signifikansi semacam ini. Ini seharusnya tidak mewujudkan karena karya penting dalam filsafat seringkali lebih berkaitan dengan menunjukkan apa yang diperlukan untuk memecahkan masalah daripada benar-benar menyelesaikannya. Klaim pertama adalah kita harus mengambil institusi utama masyarakat atau yang disebut Rawls sebagai struktur dasar sebagai subjek utama keadilan. Klaim kedua Rawls adalah bahwa kita dapat membuat masalah prinsip pertama
Balachik lebih mudah diatur dengan memasukkan gagasan tentang struktur dasar ke dalam metode pembenaran yang lebih umum. Metode itu menurutnya memungkinkan kita untuk membuat penyederhanaan dan penyesuaian praktis tertentu dalam cara kita mengajukan masalah keadilan sejak awal, untuk sampai pada sudut pandang yang pasti untuk menilai keadilan dari struktur dasar secara keseluruhan. Bagian kedua, kesulitan memfokuskan pada bagian individu. Dalam bab berikutnya, di sini akan mulai mengeksplorasi masalah ketepatan yang tepat dengan mempertimbangkan kesulitan yang terlibat dalam penggunaan gurun pribadi. Tidak pantas didapatkan oleh karena itu sewenang-wenang dari sudut pandang moral. Di sini Di sini penulis berpendapat bahwa Rawls dapat mengakui bahwa individu pada prinsipnya mampu melibertarian seperti Friedrich Hayek telah lama berpendapat bahwa pasar dan institusi lain dari struktur dasar mencegah kita untuk secara akurat menempatkan nilai konteks kelembagaan di mana individu pertama kali menjadi layak. Mereka juga berpendapat bahwa kita tidak dapat menggunakan gagasan gurun pribadi untuk menetapkan konteks kelembagaan di mana individu pertama kali menjadi layak melakukan gurun tunduk pada pertimbangan yang lebih mendasar. Ketiga, sebuah alternatif untuk pluralisme filosofis. Pendekatan Walser atau menyimbangkan pluralitas prinsip pertama dengan menggunakan institusi menimbulkan masalah prioritas yang mungkin sulit diselesaikan di antara prinsip-prinsip yang bersaing. Solusi Rawls untuk masalah ini adalah menyerahkan penyeimbangan prinsip-prinsip akal sehat kepada pengoperasian institusi, dan tujuan sosial ini pada gilirannya harus diseimbangkan, biasanya dengan mengacu pada prinsip filosofi pertama seperti prinsip utilitas dan kesetaraan dalam distribusi kepuasan. Yang keempat, mempertimbangkan kembali pluralisme akal sehat. Jika teori yang ditawarkan oleh Dworkin dan lainnya terlalu kompleks, dan jika teori Rawls terlalu menyederhanakan masalah keadilan sosial, nah pertanyaannya apa alternatifnya? Runtuhnya catatan Rawls dan teori keadilan alternatif baru-baru ini membawa kita kembali dan akhirnya ke pluralisme yang masuk akal. Meskipun pluralisme telah dikedepankan di tempat lain, ada beberapa alasan untuk berpikir bahwa hal itu membutuhkan pertahanan yang lebih baik dengan pertukaran yang disebutkan sebelumnya, sesuatu yang penulis harap dapat dikoreksi dalam buku ini. Nah, yang kedua, karena di sini fokusnya pada kesulitan yang melekat pada konsepsi yang berbeda dari subjek utama daripada klaim keseluruhan individu tertentu atau struktur dasar secara keseluruhan. Meskipun pandangan ini menghindar banyak masalah yang muncul karena pendekatan lain untuk berteori tentang keadilan sosial, ia juga memiliki kesulitan yang harus diakui dan dinilai. Akhirnya dan yang paling penting, di sini penulis percaya bahwa baik para pluralis maupun para pengkritiknya telah membuat argumen umum yang salah satu posisi mereka sampai cacat diperbaiki. Perdebatan tentang keadilan sosial yang akan tetap teralihkan. Yang pertama, tentang struktur dasar dan keadilan prosedural. Bedau berpendapat bahwa ada dua cara berpikir utama tentang keadilan. Secara tradisional, para ahli teori politik menaruh perhatian pada keadilan distributif, prinsip-prinsip yang mengatur desain institusi ekonomi dan politik dasar yang menjadi latar belakang munculnya klaim individu. Bedau berpendapat bahwa konsepsi keadilan yang kedua ini unik ketika pertama kali muncul dalam karya Rawls, dan karena pentingnya pembedaan ini tidak mengesampingkan intinya. Yang kedua, tentang struktur dasar dan gurun pribadi sebagai kriteria kemungkinan keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan Bedau, sejauh Rawls berargumen bahwa
keadilan sosial adalah masalah keadilan prosedur murni, dibatasi oleh institusi-institusi yang struktur dasarnya, bentuk fundamentalnya adalah silogisme yang terpisah-pisah. Yang pertama, hanya ada 3 macam keadilan, yaitu keadilan prosedural, yang kedua yang tidak sempurna dan murni. Yang yang pertama harus dikesampingkan karena kita tidak dapat sampai pada kriteria independen yang memuaskan untuk distribusi yang adil kepada individu. Yang ketiga, keadilan sosial harus menjadi masalah keadilan prosedural murni selama skeptisisme tentang kemungkinan teori keadilan tidak mengambil ahli. Bab ketiga, Dworkin tentang kesetaraan sumber daya. Pertama, proyek Dworkin. Untuk memahami motivasi di balik deskripsi Dworkin yang agak kompleks tentang kesetaraan sumber daya, yang terbaik adalah memulai dengan mempertimbangkan mengapa dia kritis terhadap apa yang disebut dengan persamaan hasil. Equality of result adalah bentuk kasar dari egalitarianisme yang menuntut setiap tahap kehidupan seseorang. Menurut Dworkin, kekurangan kesetaraan akibat mengabaikan cara di mana keputusan masing-masing orang tentang kehidupannya sendiri mengurangi atau meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk orang lain. Yang kedua adalah pelelangan. Dworkin mengakui bahwa semua ini cukup kontrafaktual dan lelang yang dia bayangkan akan memakan waktu yang tidak bisa berjalan. Namun demikian, kami menganggap bahwa lelang yang dijalankan sampai semua pasar jelas, karena setiap orang memenuhi dengan seperangkat token yang pada awalnya sama. Tawaran setiap orang memainkan peran yang sama dalam menentukan cara di mana sumber daya dibagi menjadi kumpulan barang dan akhirnya dialokasikan. Yang ketiga, pasar asuransi. Ide pasar asuransi menarik bagi Dworkin karena 2 alasan. Yang pertama, perangkat ini sekali lagi memungkinkan setiap orang untuk memainkan peran yang sama dalam menentukan nilai sumber daya, karena ambisi individu seharusnya menyelesaikan pertanyaan tentang berapa banyak asuransi yang dibeli setiap individu. Yang kedua, perangkat pasar asuransi menjanjikan serangkaian solusi pasti untuk pertanyaan tentang jumlah dan jenis kompensasi yang diberikan kepada individu tertentu. Bab 4, Ackerman tentang kesetaraan awal dalam sumber daya. Yang pertama, justifikasi Ackerman terhadap kesetaraan awal. Ada batasan percakapan Ackerman secara luas yang terdiri dari 3 aturan berikut. Yang pertama, rasionalitas, di mana setiap kali ada orang yang mempertanyakan keabsahan klaim orang lain, penggugat harus menanggapi bukan dengan menekankan penanya, tetapi dengan memberikan alasan yang menjelaskan mengapa penuntut lebih berhak atas sumber daya daripada penanya. Yang kedua, konsistensi, di mana alasan yang dikemukakan oleh penggugat pada satu kesempatan tidak boleh tidak konsisten dengan alasan yang dikemukakan untuk membenarkan klaim lainnya. Yang ketiga, kenetralan, di mana tidak ada alasan yang menjadi alasan yang baik jika menuntut penggugat untuk menegaskan bahwa konsepsinya tentang kebaikan lebih baik daripada yang dinyatakan oleh sesama negaranya, atau yang bahwa terlepas dari konsepsinya tentang kebaikan, dia secara intrinsik lebih tinggi dari satu atau lebih sesama warga negara. Kedua, tentang kesetaraan awal dan kompensasi individu. Ackerman berusaha untuk membenarkan negara liberalis aktivis berkomitmen untuk memberi kompensasi kepada mereka yang belum menikmati kesetaraan awal dalam domain pendapatan, pendidikan, sarana transisional, dan warisan genetik.
di mana di bagian ini Ackerman dan memeriksa negara yang mengeksploitasi dan kewarganegaraan seperti yang dia minta. Penulis telah menyatakan bahwa Ackerman berhasil membenarkan prinsip dasar teorinya persamaan awal pada tingkat teori gagasan. Sayangnya, pemeriksaan yang dilakukan penulis terhadap teori terbaik kedua Ackerman menggantikan kritikan di atas. 5. Tentang Galston dan distribusi konsekuensialisme sensitif. Tentang struktur teori keadilan Galston. Tujuan Galston adalah untuk memberikan teori keadilan perfeksionis yang dapat memenuhi jenis keberatan yang biasanya diajukan terhadap konsepsi moral teologis. Ia bertujuan untuk melakukan hal ini dengan menghadirkan sebuah objektivitas akun pluralistik tentang kebaikan dan dengan memasukkan barang-barang moral ke dalam maksimal teorinya. Pertama, teori yang baik Galston. Teori kebaikan Galston paling mudah dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan beberapa saran yang terkandung dalam artikel berpengaruh TM Skalon tentang preferensi dan urgensi. Mengikuti Skalon, Galston membedakan pada awalnya antara teori subjektif dan objektif tentang barang. Teori subjektif tentang kebaikan mengevaluasi kesejahteraan seseorang hanya dari sudut pandang preferensi orang tersebut, sedangkan teori objektif memberikan dasar untuk mengevaluasi kesetaraan seseorang yang tidak bergantung pada minat dan keinginan aktual orang itu. 2. Galston tentang keadilan ekonomi. Sekarang kita telah menyatukan struktur formal teori keadilan Galston. Sekarang saatnya untuk melihat bagaimana Galston mencoba mengisi konten dari konsepsi moral yang agak kompleks ini. Di sini penulis akan membahas kasus keadilan ekonomi terlebih dahulu, karena topik ini adalah inti dari teori keadilan sosial, dan kemudian mempertimbangkan masalah yang lebih luas tentang menyeimbangkan prinsip-prinsip pertama. Secara umum di sini penulis ingin menentukan dua hal. Pertama, di mana Galston diklaim gurun ekonomi yang dapat muncul. Yang kedua, apakah Galston telah menawarkan alternatif lain untuk pluralisme seperti yang dia klaim di awal. Ketidakpekaan terhadap individu. Mungkin kritik yang paling sering ditujukan pada keadilan adalah bahwa keadilan mengabaikan klaim individu atas kebutuhan khusus. Kritikus biasanya memilih kebutuhan perawatan kesehatan, tetapi keberatan yang lebih umum adalah bahwa teori ras melakukan pekerjaan yang buruk dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan perawat kesehatan, layanan hukum, dan perumahan. Pertama, menjustifikasi hak-hak dasar. Karena ada pandangan komunitarian yang kuat tentang hak, akan sangat membantu kita sejak awal untuk membedakan versi kuat hak alam atau hak asasi manusia yang dianggap sebagai fiksi, karena semua upaya untuk menunjukkan keberadaannya telah gagal. Secara khusus dikatakan bahwa di samping praktik dan institusi yang tepat, gagasan tentang hak tersebut kurang masuk akal. Dalam masyarakat tanpa konteks kelembagaan yang diperlukan, mengklaim hak asasi manusia sama seperti memberikan cek untuk pembayaran dalam tatanan sosial yang kekurangan lembaga atau uang. 2. Politik demokrat. Argumen komunitarian yang kuat untuk distribusi kekuatan politik atas dasar atau partisipasi berpijak pada pandangan bahwa kehidupan politik adalah kebaikan utama bagi warga negara otonom dan memang partisipasi dan otonomi tidak dapat dipiksakan. Melalui partisipasi dan khususnya melalui apa yang disebut Benjamin Barber pembicaraan demokratis yang kuat, kita mengevaluasi kembali dengan biaya mahal dan menarik kembali belief, prinsip-prinsip dan pepatah yang menjadi dasar yang kita gunakan kemauan kita dalam politik. 3. Prospek masa depan. Dari sekian banyak kesulitan yang jelas dengan teori ini, di sini penulis hanya akan mencatat yang paling menonjol, yaitu yang pertama,
ketidakmungkinan membedakan antara kepemilikan yang mungkin telah diperoleh dalam masyarakat lain atau keadaan alami. Yang kedua, ketidakmungkinan untuk menetapkan klaim kontrafaktual yang diperlukan untuk membenarkan kebijakan kompensasi langsung kepada individu atau atas diskriminasi atau ketidakadilan yang terjadi di masa lalu yang lebih atau kurang jauh. Tiga, kebutuhan untuk memperbaiki efek kumulatif dari transisi individu, baik yang bebas maupun yang curang. Yang keempat, ketidakmungkinan untuk menganggap permintaan pasar sebagai dan ukuran objektif dari nilai kontribusi individu, bersama dengan ketidakmungkinan untuk menyamakan nilai sebagai besar barang dan jasa sama sekali kecuali melalui operasi pasar. Yang kelima, kesulitan konseptual dan praktis dalam menilai kesejahteraan, perkembangan atau lainnya. Dan yang keenam, persyaratan bahwa prinsip-prinsip keadilan memungkinkan efisiensi keekonomi dan stabilitas politik yang wajar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.